Halo pemirsa Tanjung Pinang TV, kembali lagi di Coffee Morning RDK. Dan kali ini kita sudah berada di segmen ketiga. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, diskusi-diskusi langsung dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Dan di segmen ketiga ini sesuai janji saya ada yang spesial, bukan mengenai ngopi yang spesial, tapi mungkin pertanyaan yang spesial. Izin Pak Gubernur, ini pertanyaan sedikit pribadi nih Pak. Ya. Dan sudah menjadi rahasia umum seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Bapak seorang gubernur, Ibu Dewi wakil rakyat di Provinsi Kepulauan Riau. Bang Robi sedang menakodai Kabupaten Bintan. Ini sepertinya Kepulauan Riau ini sering didiskusikan dalam sehidang makan malam atau seperti apa ini Pak? Ya memang bagi saya lah secara pribadi, saya sekarang lebih mudah untuk berdiskusi berkaitan dengan masukan-masukan membangun Kepri sebagai aspirasi dari teman-teman DPR melalui Ibu Dewi ya. Kemudian juga saya selalu berdiskusi juga bersama anak saya Robi yang hari ini menjabat sebagai PLT Bupati di Bintan. Saya bahkan mengingatkan agar program-program di masa lalu yang pernah ada supaya dikembangkan kembali seperti pendidikan vokasi tadi maksud saya. Pendidikan vokasi di Sahid Bintan, kemudian kawasan kebun binatang Mini Zoo di Kijang. Kemudian saya juga berpesan sama beliau supaya menyelesaikan jalan lintas timur yang dari kilometer 16 ke Kijang, karena itu juga memudahkan aksesibilitas ke wilayah timur. Kemudian bersama-sama juga kami selalu mendiskusikan bagaimana sebagian jalan yang belum tuntas seperti Jalan Nusantara di kilometer 18 sampai ke Kijang itu separuh lagi belum dilebarkan. Saya kira maknanya banyak sekali dan hampir setiap malam kalau kita pas bertemu makan malam kita selalu mendiskusikan itu, membicarakan soal pembangunan di Kepri. Oh, saya tidak dapat bayangkan ya pemirsa. Bentar, saya coba simulasi, izin Pak. Saya simulasi ini kalau keluarga biasa nih, biasa. Pak, itu Pak Robi pulangnya malam ya. Robi pulang jangan malam gitu. Tapi ini bicaranya masalah negeri ya. Wah, seperti tapi tidak tegang Pak, diskusi itu tidak tegang atau mengalir begitu saja? Karena kita udah sama-sama berkecimpung di dunia seperti ini, ya kita selalu diskusi-diskusi hangat aja kan. Ibu kan selalu bicara contoh, kita perkuatlah nih anggaran program stunting, karena stunting nih urusan negeri hari ini yang dibicarakan di semua tempat. Nah, lalu saya bilang diskusikanlah sama dinas pemberdayaan begitu. Malah menurut saya lebih enak, lebih terbuka kita bicara bukan untuk bicara kolusi ini itu tapi kita lebih banyak bicara soal bagaimana di tangan kita ini negeri ini bisa lebih baik lah gitu. Artinya hidangan makan malam itu juga dipastikan menunya harus sesuai selera. Kalau tak sesuai selera nih bahaya nih ya, menyulut emosi. Kok sambalnya pedas? Gak bisa Kijang, harus ditutup. Dia Bu Dewi kan meskipun sesibuk apapun anggota DPRD, dia tetap punya waktu masak di rumah. Jadi kita lebih senang kalau makan ya masakan ibu lah di rumah kan. Dan saya lihat intensitas kesibukan Robi hari ini jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dia kemarin wakil bupati gitu. Dia kemarin kan tugasnya ya mendukung program-program yang sudah dibahas bersama Pak Bupatinya. Nah karena sekarang dia diamanahkan meskipun PLT ya, memang dia bertanggung jawab untuk mengatasi, menyelesaikan semua percepatan persiapan anggaran pembangunan di Kepri. Intinya memang karena masa jabatan kita kali ini terbatas ya sampai 2024, memang kita mesti kerja ekstra cepat. Benar. Kalau kita mulai start bekerja itu 2023, maka saya kira terlambat. Maka di 2021 ini di anggaran perubahan ini banyak sekali anggaran-anggaran
dokumen-dokumen DED yang memang kami anggarkan di provinsi. Dan itu juga bukan hanya untuk di satu wilayah, tapi di beberapa kabupaten kota. Nah, bicara seperti percepatan DED itu, Pelabuhan Samudra di Natuna, kita siapkan. Kemudian DED beberapa pembangunan di Bintan, DED pembangunan kelanjutan pembangunan di Karimun seperti pembangunan workshop tenaga kerja di Karimun, kita siapkan DED-nya karena harapan kita dengan DED kita bisa mencari anggaran ke pusat ini ke depan. Kita menyiapkan beberapa DED pembangunan di Tanjung Pinang seperti flyover di Ramayana, jalan dari bandara keluar bandara itu kita ingin rubah performanya supaya bagus. Kemudian DED penataan kota lama Tanjung Pinang, DED penataan kawasan Pulau Penyengat secara menyeluruh, kemudian DED integrasi Pelantar 1, Pelantar 2 supaya itu jadi kawasan mobilisasi logistik yang lebih mudah. Jadi intinya memang kita harus akui kita nih sangat miskin DED itu gitu. Sehingga kalau saya banyak ketemu dirjen-dirjen, kalau sudah bicara usulan-usulan apapun, DED-nya mana Pak? DED-nya mana gitu. Maka kita harus mulai dari sekarang start itu, supaya 2022 mungkin ada sebagian yang sudah bisa kita manfaatkan APBN seperti penyengat. Baik. Nah yang lain mungkin 2023 kita bisa cari anggaran dari pusat. Bicara percepatan itu dan bicara 2022, bagaimana dengan strategi jembatan Batam Bintan itu sendiri Pak? Kalau jembatan Batam Bintan kan kewajiban kita penuhi di perubahan ini. Pembebasan, kemudian AMDAL-nya sekarang sedang berjalan di anggaran 2021. Kemudian ada survei soil investigation-nya itu, kedalaman lautnya, itu tanggung jawab kita dan pembebasan lahan di sisi Bintan. Nah, yang lain itu menjadi kewajiban pemerintah pusat. Nah, itu yang ditugaskan ke kita dan kita supaya readiness kriteria kita naik. Makanya saya kemarin udah ngirim surat ke Pak Presiden menjelaskan perkembangan persiapan kita. Dan juga ke Kementerian PU, Bappenas. Nah ya kita usahakanlah maksimal. Saya bilang sesuatu yang diusahakan aja belum tentu dapat gitu, apalagi tidak diusahakan maksimal. Betul. Tapi saya agak senang saya bilang tadi bahwa tanggal 13 yang lalu dalam acara forum rektor se-Indonesia itu Pak Jokowi bicara program membelah laut itu, yang beliau sebut tuh jembatan Batam Bintan gitu. Disebut langsung oleh Presiden. Oleh Presiden. Nah, maka artinya optimisme penyelesaian jembatan Batam Bintan pada tahun 2024 itu menjadi tidak bergeser. Ya, kalau memang itu target yang harus dikejar. Pak izin Pak, kalau kita bicara jembatan Bintan, anggaplah ini jembatan Bintan sudah jadi nih Pak. Batam Bintan. Dari Batam ke Bintan mungkin banyak barang-barang Pak untuk diperdagangkan atau meningkatkan ekonomi. Nah ini dari Bintan ke Batam ini bawa apa Pak? Apakah bawa cerita atau hanya sekedar bawa kenangan? Nah ini juga mesti begini kan Bintan selama ini kan ya salah satu buffer zone-nya Batam. Ya. Kita menghasilkan sayur dan buah aja tidak sedikit setiap hari. Satu hari itu catatan kita dulu di Bintan 80-100 ton. Satu hari kita menghasilkan sayur dan buah. Itu 60% pasarnya di Batam. Tapi kan selama ini melalui pelabuhan-pelabuhan melalui pengumpul-pengumpul, pedagang perantara. Kedepan kan kalau ada jembatan itu bisa langsung dibawa oleh para petani. Nah saya kira nanti banyak produk-produk industri ke depan yang bisa kita kembangkan kalau jembatan itu terwujud. Nah PR kita justru bukan itu, tapi bagaimana Tanjung Pinang Bintan ini bisa menjadi kawasan FTZ menyeluruh, supaya kalau jembatan itu nanti selesai itu maka tidak ada hambatan antara dua wilayah ini gitu, untuk akses mobilisasi barang. Kemudian jembatan ini juga kan membantu kita. Ini ada 4 pemerintahan ini di Bintan sama Batam nih, yang intensitas kegiatannya cukup padat. Saya kira kan itu membantu sekali. Jadi kalau ke depan nanti di Bintan ini ada pelabuhan logistik baru apa semua, saya kira kan bisa berimbang, tidak hanya
barang dari Batam yang dibawa ke Bintan, tapi juga dari Bintan gitu. Mungkin ada produk-produk yang bisa dibawa ke Batam. Kalau seandainya jembatan Batam Bintan itu terbangun, tapi nyatanya lebih banyak mudarat daripada manfaat, ini seperti apa nih Pak? Saya kira kan setiap sesuatu yang dibangun pasti ada manfaat mudarat. Tapi kita bagaimana bicara manfaatnya semaksimal mungkin, mudaratnya sekecil mungkin. Saya kira sekarang pikiran kita Batam itu sudah mau overload. Ya, ke depan Batam itu saya kira ya untuk kawasan investasi mungkin sudah sulit untuk menjanjikan lagi. Lalu Bintan alternatif yang bakal berkembang. Maka nanti Bintan kita yang harus mensiasati bagaimana kawasan-kawasan yang punya nilai-nilai ekonomis tinggi ini benar-benar bisa dipertahankan supaya nilai ekonomisnya benar-benar besar ke depan gitu. Akan tugas Pemda hanya bagaimana mempersiapkan SDM. Bagaimana usaha-usaha kecil ini bisa kita dorong, bisa ikut memanfaatkan hasil itu. Kan begitu. Maka yang namanya produk-produk khusus, produk spesifik, kerajinan semua ke depan kita dorong. Makanya insya Allah 2022 kita sudah mulai membangun gedung etalase di Kranasda besar di Gurindam itu untuk semua menampung hasil-hasil makanan, kerajinan. Nanti di situ jadi forwardernya, di situ tempat turis-turis nanti datang ke situ belanja. Seperti di Pekanbaru kan, di Batam juga sudah banyak toko-toko seperti itu bagus. Mana yang baik saja. Pak Ansar, ini di menit-menit terakhir sesi ketiga bersama Coffee Morning RDK. Ketika tadi Bapak mengatakan mendiskusikan negeri bersama keluarga, dan kami tentunya sebagai masyarakat Kepulauan Riau menjadi bagian keluarga besar seorang Ansar Ahmad sebagai nakoda Kepulauan Riau. Mungkin dalam sesi ini bisa dong Pak didiskusikan juga terkait apa harapan Bapak di hari jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-19 tahun kepada seluruh masyarakat yang ada di negeri segantang lada ini di perjalanan 7 bulan nih memimpin Kepulauan Riau. Silakan Pak. Ya sebenarnya harapan saya tentu dukungan ya, doa dan semangat masyarakat juga. Maka setiap ulang tahun ini kesempatan kita untuk mengintrospeksi, mengevaluasi. Maka saya hari ini sengaja hadir nih di Tanjung Pinang TV, di RRI, di mana-mana. Tentu untuk mendapatkan juga masukan-masukan dari masyarakat. Apa sih ke depan ini yang jadi fokus yang harus saya gali dalam rangka mempercepat terwujudnya visi misi Kepri gitu. Nah ini juga kita jadikan sebagai ajang untuk membangun terus kolaborasi bersama kabupaten kota untuk mempercepat pembangunan berbagai kebutuhan di kabupaten kota. Dan itu kan mesti semangatnya sama. Jangan pemerintah provinsinya serius membangun kabupaten kotanya, kabupaten kotanya umpamanya tidak seserius provinsi gitu. Kita berusaha menghemat anggaran semaksimal mungkin supaya banyak item yang kita bangun, sementara di kabupaten kota tidak melakukan hal yang sama. Maka itulah yang kita dorong supaya ini bisa terus terbangun. Dan saya kira prasangka-prasangka ini itu ya jauhkanlah dulu, kita bangun semangat bersama. Saya yakin tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi pemimpin juga perlu diingatkan. Apalagi baru 7 bulan Pak. Iya, saya sebenarnya bercita-cita ingin Tanjung Pinang ini benar-benar bisa menjadi ibu kota kebanggaan kita lah bagi Kepri ini gitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, diskusi kita sudah sampai di sesi terakhir. Banyak hal yang menjadi sulut semangat kita untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Artinya, di masa 7 bulan memimpin Kepulauan Riau, banyak hal, banyak langkah, banyak strategi yang sudah ada dalam saku beliau, tinggal diimplementasikan, tinggal menunggu waktu dan kita memetik hasil itu. Mewakili masyarakat Kepulauan Riau, Pak Ansar, kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak menceritakan dari mulai hal yang paling penting sampai hal yang tak penting-penting sangat. Tapi yang jelas inilah masyarakat Kepulauan Riau, daripada menjadi buah bibir di belakang hari, mending orangnya langsung yang menyampaikan. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Tanjung Pinang TV dan tentunya Coffee Morning bersama RDK di segmen-segmen berikutnya.
Jika tadi kita ngopi, kali ini saya mau mengajak Pak Ansar minum air putih. Nah, Pak Ansar, minum air putih ini sangat baik ya. Oh, iya. Karena air putih Sanford ini langsung dari Gunung Bintan. Oh, iya. Tagline-nya, Anda adalah apa yang Anda minum. Demikian dapat kami sajikan. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Sampai berjumpa di segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.